Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta, mereka yang menghasilkan karya untuk kita ulik lebih dalam dan lebih jauh buah pikiran mereka serta perjalanan hidupnya. Dan rasanya episode kali ini tayangnya di 2024 ya. Tahun yang baru, membawa semangat baru, tentunya juga membawa harapan-harapan baru bagi kita semua. Doa terbaik buat sahabat Satu Pena. Nah, pada episode kali ini hadir bersama kita seorang, aku panggilnya Mas aja kali ya, seorang tokoh yang luar biasa yang akan kita ajak ngobrol bareng. Dan Pak John, Abang John barangkali bisa memperkenalkan. Nggak ada pantun, Amel. Nanti kita tutup dengan pantun. Oh, tenang. Oke, terima kasih. Tamu kita ini seperti kata Amel tadi luar biasa. Dia awalnya saya kenal sebagai penulis cerpen ya bersama teman-teman lain yang kita sudah kenal. Eh, Kemudian sekolahnya adalah insinyur ya. Dia adalah eh, seorang insinyur dari UI. Kemudian melanjutkan sampai tingkat doktoral tapi di bidang marketing manajemen ya di UI juga. Lulusnya tahun 2006. Nah, keahliannya jadi sekarang ini adalah soal marketing ya, marketing communication, kemudian consumer behavior, terus soal branding dan juga ahli CSR, media dan tentu juga adalah ahli menulis tentunya ya, walaupun tidak banyak yang ditulis dalam bio-nya di mana-mana gitu ya. Tapi kita tahu dia adalah seorang penulis. Namanya M. Gunawan Alif. Ketika muda dikenal sebagai MJ Alif. Apa kabar, Bung Gunawan Alif? Baik, Yon. Apa kabar? Long time no see. Apa Iya, kabar? udah lama banget kita nggak ketemu. Jadi kagok manggilnya. Sibuk apa nih sekarang? Saya sudah pensiun sebagai wakil rektor. Hmm, Karena umur udah lewat 65. hmm, Doktor itu pensiun 65. Tapi kita hmm, masih suruh ngajar. hmm. Masih membimbing mahasiswa. Cuma seperti yang tadi saya bilang, nggak ada lagi yang tanggal 25. Oh. Ya. Jadi Kita semua nggak pernah kenal tanggal 25 nih sekarang ini. Amel juga pengusaha. tapi nggak apa-apa. Yang penting ini saya merasa kembali ke zaman kuliah dulu. Banyak waktu untuk menulis. Hmm, Gara-gara COVID, kurang lebih ada 5-6 buku berhasil saya tulis. Karena terkurung di rumah mau ngapain? Cara yang hmm, terbaik adalah menulis. hmm. Kan? Jadi, ya lumayan lah. Dengan meskipun indie, tahu kenapa indie? Kenapa? Menerbitkan buku, it take time. Dan harus berkompetisi di Gramedia. Hmm. Kemudian yang lebih sakit lagi, kita disuruh membeli buku kita sendiri. Ini kan sakit kita. Karena kita tahu dengan membeli buku kita sendiri, misalnya 500, itu sebenarnya ongkos cetaknya udah ketutup. Udah ketutup ya. Sebagai orang media kita tahu itu ya. Jadi akhirnya kita indie aja lah, ya udahlah. Cuman memang akhirnya nggak bisa dibaca banyak orang karena Mm-mm. nggak punya outlet besar. Mm-mm. Ini hal-hal yang menarik di dunia publikasi ya. Kalau mau ke mainstream media outlet itu terimalah nasib seperti itu. Tapi saya lihat ini menarik, John. Mm-mm. Konon ISBN itu antriannya rame sekarang. Ya, dibatasi ya. Mm-mm. Nah, antriannya rame. Ya artinya banyak orang menulis kan akhirnya. Dan itu Mm-mm. karena indie tadi dimungkinkan. Ya kan? Jadi menarik juga ini. Ya, bahwa ternyata banyak orang. Artinya orang punya kepercayaan. Menulis ada yang baca kan. Kalau nggak ngapain dia terbitkan. Saya beruntung di masa COVID punya waktu untuk nggak ada kerjaan untuk menulis lagi. Alhamdulillah. Gitu, Yon. Barusan alhamdulillah bisa nulis, bisa jual buku.
tadi di tengah-tengah penerbitannya dapat duitnya lumayan. Jadi penjelasannya gimana? Tapi penjelasan yang lain kayaknya Ya buram gitu loh ya. artinya begini, penulis itu kepuasannya satu, bukunya Mm-mm. dibaca. Itu Mm-mm. kepuasan yang pertama. Ya, Mm-mm. karena kita menulis untuk dibaca. Mm-mm. Kedua, karena publikasinya sendiri, tentunya jangan rugi dong. Mm-mm. Alhamdulillah, break even point selalu tercapai. Adalah untung Oh, sedikit-sedikit. oke. Jadi artinya kita nggak mensubsidi buku kita sendiri. Ya, kan Mm-mm. itu kan yang paling dasar, buku kita dibaca. Misalnya buku saya yang pertama yang saya terbitin sendiri, saya cetak 2.000, Mm-mm. 1.000 habis, ya kita jual Mm-mm. sendiri. Rupanya orang masih kangen sama tulisan saya, ya. Jadi Mm-mm. 1.000 habis, 1.000-nya lagi sama penerbit indie saya ditaruh di Gramedia. Begitu sampai di Gramedia, agak lambat pergerakannya dan laporannya susah, ya. Mm-mm. Karena penerbit saya nggak tahu lah gimana caranya dia. Jadi Mm-mm. artinya menerbitkan ini apa namanya harus pandai-pandai kita juga memasarkannya. Yang terakhir, pengalaman juga nih, saya menerbitkan buku fotografi dari kawan yang sudah meninggal. Kamu tahu kan saya suka keluyuran, suka petualang. Nah, foto-fotonya Mm-mm. kita kumpulin, kita terbitkan. Mm-mm. Dalam waktu ya belum diluncurkan, 400 sudah habis. Belum Oh. diluncurkan baru tanggal 24 April. Jadi artinya kalau kita pandai-pandai mencari ceruk, ya bisa lah. Mm. Dan itu 400 sudah untung itu, ya kan? Udah untung ya? Ya udah Buku untung itu. 400 udah untung. Udah untung karena biaya cetaknya Mm-mm. kita nerbitin 500. Biaya cetaknya untuk Mm-mm. 200 sudah tertutup. Oh gitu. Jadi Nah, artinya karena kita kan orang penerbitan, kita tahu cara-cara ngitungnya kan? mm-mm. Mm-mm. Nah, biasanya orang pandai berhitung ya, tapi menjualnya nggak pandai nih. Mumpung ketemu dokter marketing, mungkin bisa berbagi Nah, tips. tentunya banyak cara. Saya nggak tahu apakah si Budiman Hakim, dia kan juga akhirnya ke buku juga, ya kan? Orang iklan juga. Artinya communication ini kan sekarang terbuka. Mm-mm. Banyak outlet sosial media yang bisa dipakai. Mm-mm. Banyak distributor buku-buku indie. Banyak apa namanya outlet online. Artinya kontrol dulu kan sepenuhnya dikontrol Gramedia. Mm-mm. Problem terbesar dengan outlet mainstream, your book compete bersaing dengan buku-buku yang lain yang juga banyak untuk merebut perhatian. Dan Mm-mm. cilakanya Gramedia akan memasang buku-buku terbitan mereka di tempat-tempat yang menarik perhatian. Jadi you are Mm-mm. competition with the giant untuk Mm-mm. merebut outlet. Sementara kalau kita terbitin sendiri kan kita bisa pilih di mana buku kita bisa nampak. Ya kan? Nah, ini Mm-mm. hal-hal seperti ini yang saya pikir akhirnya saya pilih ya udahlah, kita terbitin sendiri nggak usah banyak-banyak, tapi at least buku ada yang baca. Karena kita nggak bisa berharap seperti Leila Chudori misalnya kan, bukunya bisa ratusan ribu dibaca orang. Kita kan nggak berpikir seperti itu. Karena emang suka atau tidak kan kapitalis kan bekerja ya yang mempunyai outlet. Saya udah cerita dengan Anda kan Mm-mm. tentang Periplus, ya kan berapa besar dia meminta ya bagian kita. Jadi ini hal-hal ini gerilya-gerilya kayak gini yang kita hadapi. Nah, penulis buku ya harus pandai-pandai lah. Nah, karena kadang-kadang kepuasan kita kan emang dibaca, makanya kadang-kadang kita oke lah karena dapat duit nggak apa-apa. Cuman menurut saya nggak fair gitu loh. Masa kita yang nyungkir balik, berpikir, ngetik dan segala macam kita nggak dapat apa-apa. Ini not fair Mm-mm. gitu loh. Itu aja Mm-mm. pemikirannya kenapa saya akhirnya menerbitkan secara indie. Gitu Tapi ya. kan begini, Bung. Tapi kan begini, kalau kita ngelihat pasar ya, Indonesia itu kan pasarnya besar ya. Dan sekarang apalagi generasi muda nih, seusia Amel nih, Amel masih muda banget ini. Banyak jumlahnya ya. Total penduduk kita 280 juta. Masa kita jual buku cuma 400 eksemplar gitu ya? Nggak bisa 1% gitu dari jumlah penduduk. Gimana tuh Memang penjelasannya? jadi generasi muda, tapi ada
Makanya penulis buku juga harus survei. Saya beberapa kali ke toko Gramedia ya untuk mempelajari. Di beberapa tempat kita bertemu dengan anak bocah-bocah yang lebih muda dari Amel. Ya, saya tanya, dia masih SMP, SMA. Saya tanya, kenapa kalian masih suka baca buku kertas? Saya bahkan tadinya berpikir mereka cuma suka buku buku e-book gitu kan, elektronik. Ternyata tidak. Sejumlah buku itu didongengin, jadi viral entah di Telegram, entah di TikTok, dan itu membuat mereka kalau nggak beli ketinggalan zaman. Nah, memang untuk membangun hal-hal seperti ini bukan perkara yang gampang. Ya, harus punya keseriusan. Problem terbesar kita yang rambutnya udah putih, hal-hal kayak gini udah menjadi gaptek, udah nggak terbiasa kita. Nah, tapi apa yang saya lihat di Gramedia, bocah-bocah muda itu, ya Gen Z datang untuk mencari buku karena mereka melihatnya di TikTok menjadi bahan perbincangan, dan kalau mereka akan merasa ketinggalan kalau nggak ikutan punya buku itu. Nah, hal-hal kayak gini mereka, saya ingat banget mencari bukunya Leila. Jadi berarti somewhere di belakang itu ada gerakan marketing communication of the book yang kadang-kadang kita nggak terlalu menghiraukan hal ini. Teman saya Itsaka Banu ya bersama Kurnia Effendi. Itsaka Banu itu ada orang-orang iklan juga. Dia bikin semacam promosi dan segala macam untuk mendorong penjualan bukunya, membaca bareng bukunya. Jadi memang perlu effort yang nggak gampang. Kembali, seberapa besar Anda ingin mendorong penjualan, karena bagi kita pengarang ini kan dibaca buku kita, itu kebahagiaan terbesar kita. Jadi itulah yang perjuangan terbesarnya. Kebahagiaan terbesar dibaca dan dibeli ya. Kalau dibaca doang kita miskin lama-lama kan. Oh iya, maksud saya dia membeli. Makanya sejumlah teman saya nasihat, jangan bagikan buku kamu cuma-cuma. Karena dengan membeli artinya dia punya keinginan untuk membaca. Kalau dia dibagi sama kita bagi cuma-cuma, dia mungkin dia terima. Tapi kan nggak dibaca, what for? Iya. Duit kita udah habis di situ, ya kan? Iya kan? Kebahagiaan kita kan dibacanya itu. Jadi itu sebabnya buku harus dijual. Artinya dia mau mengeluarkan uang untuk membeli buku. Artinya dia mau membaca karena dia mau mengeluarkan uang. Tapi kalau dia mau menerima buku, belum tentu dia mau membaca. Karena itu buku saya selalu semuanya saya jual. Tidak saya berikan, tidak saya bagikan. Meskipun mungkin dia tertarik, dia mau minta, saya nggak mau kasih. Itu dua hal yang sangat saya jaga. Di labelin pelit nggak masalah lah ya. Apa? Di labelin dengan pelit gitu nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kok gimana? Ya kan? Karena kalau dia berkeinginan, dia beli dong. Iya. Ini Amel masih pengen nih nerbitin buku Mel melihat kondisi seperti tadi. Atau mau berjuang seperti Dewi Lestari atau Lela Eskudori. Masih ada ketertarikan pastinya Mas John. Tapi Mas Gunawan, buku-bukunya Mas Gunawan, Mas Gunawan ini kan expertnya di bidang CSR ya, dan bukunya juga salah satunya adalah soal panduan CSR begitu ya. Gimana itu? Bagaimana ceritanya terjun ke ranah-ranah CSR itu? Kalau itu panjang ceritanya, Abel. Dipersingkat. Very long story. Sejak saya kuliah di Fakultas Teknik, kecintaan saya terhadap alam dan lingkungan sudah membentuk saya. Di tahun 80, saya masih kuliah, saya sudah ikut mendirikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Walhi ya? Walhi. Itu di tahun 1980, saya masih tingkat 3 atau tingkat. Pokoknya saya belum tamat dari jadi insinyur, saya udah menjadi presidiumnya Walhi tahun 83. Sampai 89.
Artinya kepedulian saya terhadap lingkungan. Di masa itu saya udah tahu ya permasalahan lingkungan, kerjasama dengan donor dan segala macam. Jadi tidak perlu heran, Yon, disertasi saya itu tentang cost related marketing. Ya, bagaimana pemasaran menggunakan cara-cara membantu suatu cost, suatu permasalahan. Jadi disertasi saya pun tentang itu, ya, tentang cost related marketing. Jadi kemudian saya menggeluti permasalahan, ya, bahkan saya pergi conference ke Johannesburg untuk masalah ini. Kemudian tahun 2014 saya mulai menggerakkan korporasi besar untuk ya membentuk Indonesia CSR Society. Itu adalah sejumlah korporasi besar. Perlu 2 tahun untuk membangun trust. Karena ya kamu tahulah kalau urusan duit membantu ini, kalau tanpa ada trust dia nggak akan jalan. Baru 2016 Indonesia CSR Society berdiri. Nah, saya menulis buku itu ya sebagai ya pegangan lah buat kelompok di dalam Indonesia CSR Society tersebut. Jadi CSR itu emang udah dagingnya dari darah saya dari sana lah gitu. Dari awal saya memang udah berpikir kita nggak bisa hidup sendiri, Yon. Kita harus berbagi, menjaga lingkungan kita. Itu udah dari sekolah saya belajar kayak gitu. Maksudnya terpikir seperti itu. Ini menarik nih. Tahun 78 Presiden kamu Soeharto menunjuk Emil Salim sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup tahun 78. Di tahun yang sama, di kelompok pencinta alam saya, itu udah berdiri divisi lingkungan. Jadi memang kita dari awal udah bareng. Makanya kalau saya ikut mendirikan Walhi, ya pantas-pantas saja. Itu sebabnya. Iya. Dari isu lingkungan ya, Mas Gunawan. Mumpung ini Mel masih ngomongin CSR, kita putar videonya Bayu. Boleh. Biar ada kaitannya. Tanggung jawab ini kan gak ada yang nyuruh kan, tapi dia mengambil inisiatif. Memang di dalam teorinya ada sejumlah alasan kenapa perusahaan melakukan hal ini. Alasan yang pertama adalah karena manajemen perusahaan itu menyadari ini adalah hal yang baik untuk dilakukan. Ya, sehingga dia mengelolanya dan sebagai imbalannya perusahaannya pun memperoleh keuntungan dari reputasi yang diciptakannya, dari endorsers yang diperoleh karena dia dianggap bertanggung jawab. Namun ada juga perusahaan yang melakukan hal ini karena alasan untuk membayar hutang. Karena sebelumnya mungkin perusahaan ini mencemarkan lingkungan, merusak dan segala macam. Luar biasa ini ya. Jadi CSR itu diberikan oleh perusahaan itu dari dalam ya, bukan karena peraturan pemerintah ya, Bung Gun. Jadi gini, dorongan untuk berbuat baik itu suka atau tidak harus dilakukan. Dulu ini dilakukan melalui upaya-upaya public relation untuk melakukan hal baik, ya, untuk melaksanakan upaya bertetangga baik. Ya, public relation kan itu, supaya kita berbaik-baik. Nah sekarang ini gunjang-ganjing pemilu kita. Ini kan something wrong with the PR kan? Whoever yang ini kan, ini juga ada masalah di situ. Jadi mulainya dari situ. Tapi kemudian public relation saja tidak cukup, ya, karena tantangan yang dihadapi korporasi itu semakin besar, semakin berat tantangannya. Kerusakan lingkungan semakin besar, perubahan iklim semakin nyata. Ini nggak hujan-hujan yang Desember.
Ya, ini kan udah contoh nyata. Ya. Artinya perusahaan itu memiliki kapital yang terbesar. Dia nggak bisa diam. Serahin aja ke pemerintah. Dulu Milton Friedman bilang tugas korporasi adalah cari duit, cari untung. Kalau urusan menjaga lingkungan dan segala macam itu kan kita udah bayar pajak, ya kan? Nah, bayar pajak aja kan nggak cukup. Makanya kemudian Elkington bilang, lu bisa untung, tapi karena lu mencemarkan lingkungan. Jadi kalau lu nggak mencemarkan lingkungan, belum tentu lu untung. Makanya muncullah triple bottom line. Nah, dinamain bottom line karena kalau ngitungin laba rugi kan yang paling bawah tuh dilihat bottomnya kan, garis bawahnya laba negatif atau positif. Sekarang itu nggak cukup, harus juga lihat masalah sosial lu gimana. Terang aja lah gaji lu gede karena karyawan lu nggak terang aja untung lu gede karena karyawan lu nggak lu gaji yang benar. Terang aja untung lu gede karena lu mencemarkan lingkungan, lu nggak bikin wastewater treatment yang benar, yang mahal. Ya yang harus lu bikin. Terang aja untung lu gede. Jadi nggak cukup. Itu Elkington bilang masih di abad ke-20. Nah, sekarang lebih maju lagi. Sudah masuk ke ESG. Item-item operation dari korporasi udah mulai dihitung lebih detail lagi. Seberapa jauh lu merusak lingkungan dan segala macam, dan itu bisa dihitung semuanya karena climate change ini menjadi kepedulian semua. Jadi kita tahu kan kenapa batu bara fosil itu pelan-pelan hilang. Kenapa kita didorong pakai listrik. Meskipun juga tetap ada kampanye, ini listrik juga tetap jejak karbonnya tinggi, mobil listrik dan segala macam. Tapi kembali John, makanya tadi di awal gue tanya, public policy itu keahlian yang penting. Keputusan karena ini tarik-menarik antara politik yang punya duit, ya, kapital yang punya duit, ya. Ini kayak hilirisasi, itu kan juga masalah tarik-menarik duit juga itu. Jadi yang paling penting akhirnya bagaimana korporasi bisa berjalan tanpa merusak environment dan sosial. Jadi ESG menjadi tolok ukurnya. Nah, hal ini memang nggak semua orang yang paham. Ya. Dan law enforcement-nya juga belum mantap. Karena pemerintah sendiri belum paham-paham amat. Makanya tadi harusnya John Minofri yang bekerja di sana membereskan public policy. Gitu loh. Ya kan? Jadi itulah yang membuat saya menulis buku itu. Jadi sedikit sekali yang paham soal ini, berarti. Apa? Sedikit sekali yang paham tentang CSR. Kenapa? Perusahaannya nggak ngerti, pemerintah nggak ngerti, lalu yang ngerti siapa? Contoh, kita balik belum ke ESG, masih di CSR. Pemerintah masih berpikir, terutama pemerintah daerah, CSR itu dana CSR. Kamu pasti ingat, anggota DPR marah-marah, nggak kebagian CSR siapa, Pertamina atau siapa. Ada anggota DPR marah-marah kan? Yeah. Dia menganggap dana CSR itu boleh dibagi-bagi. Padahal bukan begitu. Dia melakukan CSR untuk membuat tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Ini istri saya, kebetulan Vice President Social Investment di sebuah perusahaan besar. Ya, istri saya. Dia bilang, semua pengeluaran social investment dia harus terukur. Dia ngeluarin $100.000 misalnya. Apa yang terjadi dengan itu? Kalau $50.000, apa yang terjadi dengan itu? Semuanya itu harus terukur. Tapi apa returnnya? Dia kalau minta kredit, interest rate-nya lebih murah. Karena dia beroperasi komersial, tapi dia tetap peduli. Sehingga bank, kalau bank di luar negeri,
Ini to be honest, perusahaan istri saya itu di drive oleh perusahaan yang di luar negeri. Kalau di dalam sini mau terang-terang aja dia. Dia drive, didorong oleh perusahaannya. Karena di luar negeri itu berlaku. Jika kamu melakukan upaya-upaya sosial dan bisa dibuktikan, you have the right to ask untuk minta kredit interest yang rendah, lebih rendah dibanding yang biasa. Itu sebabnya kalau di luar negeri kan bank nggak mau lagi ngasih pinjaman buat industri fosil. Jadi maksudnya ada tujuannya itu semua dibuat. Bukan dibagi-bagi gitu aja duit CSR itu, nggak gitu ceritanya. Nah, pemahaman ini memang masih rancu. Siapa yang berhak menerima CSR itu apa? Kayak orang DPR itu kan ini salah paham. Jadi hal yang mustahak, yang berhak menerima itu siapa CSR? Jadi gini, ya, yang berhak menerima mereka macam-macam. Ya. Studi-studi saya atau pergaulan saya itu memperlihatkan perusahaan-perusahaan itu senang ya menolong satu anak-anak. Apalagi sekarang ada dorongan dari pemerintah untuk membantu stunting. Ya, jadi mereka banyak menggunakan dana CSR mereka untuk membantu kelompok anak-anak ini. Istri saya melakukan hal itu. 2, olahraga. Ya. Kenapa olahraga? Karena kita udah tahu lah, ya kita agak susah untuk masuk ke level dunia. Jarum misalnya, kan dia udah benar-benar kan di badminton kan. Can you see the effect? Dia pernah diserang, ya pada saat oleh komisi anak ya. Dia pernah diserang kan. Tapi apa yang terjadi? Karena dia memang concern melakukan itu bertahun-tahun. Serangan itu menjatuhkan Jarum nggak? Nggak kan? Karena orang tahu Jarum melakukan itu bersungguh-sungguh udah puluhan tahun. Jadi olahraga. Itu yang tadi saya bilang, CSR ini bisa membantu di korporasi at the end. Karena dia pernah berbuat baik. Contoh lain. GE. GE sebelum saya lupa namanya karena udah lama. Itu presiden direkturnya nggak mau bayar pembersihan. Dia membuang PB ya, di Sungai Hudson. Pada itu aturannya pada saat dibuang kagak ada, jadi dia nggak salah. Karena memang nggak ada aturannya. Tapi begitu terjadi permasalahan, Kongres bilang dilarang buang di situ lagi. Kemudian ya seperti biasa kan, NGO marah, biasa protes-protes, kan? GE harus bayar membersihkan. Chairman yang dulu, saya lupa namanya, terkenal sekali dia itu, nggak mau. Kita bukan salah kita, orang dulu kagak ada peraturannya, nggak bisa tarik mundur kan? Dia nggak mau bayar. Pokoknya ini akan merugikan gini. Sampai akhirnya dia bayar, dia benerin pada saat GE berubah. Dia membuat produk-produk ramah lingkungan. Turbin baling-baling. Jadi membangkit listrik angin. Pokoknya gitu-gitu. Kalau dia nggak mau bertanggung jawab soal lingkungan, bagaimana orang mau percaya kalau dia menjual produk-produk lingkungan? Jadi Anda bisa lihat, perbuatan baik itu ada returnnya, bukan cuma dibagi-bagi ke anggota DPR. Gitu loh. Yeah. Tapi yang seperti itu kan, apakah itu masuk kalkulasi dari awal program misalnya CSR dari sebuah perusahaan, atau memang itu dampak yang tidak terukur gitu, Mas? Sebuah perusahaan yang memang memikirkan bisnisnya secara strategik,
Dia merancangnya sejak dari awal. Karena ini kan urusannya ada duit. Kan ngeluarin duit CSR itu kan ada duit. Nah, dia harus pertimbang. Makanya di perusahaan istri saya, dia menyebutnya social investment. Jadi duit yang dikeluarkan itu adalah investasi sosial dia. Namanya investasi kan ada returnnya. Dan karena sosial ya returnnya sosial juga. Ya, jadi very clear dia harus secara strategik merancangnya. Begitu, Bu. Tapi adakah kekeliruan kalkulasi misalnya, jadi goalsnya itu tidak tercapai, itu faktor apa itu yang bisa bikin hal itu terjadi? Ya sometimes memang kemungkinan kesalahan, penerimaan dan segala macam mungkin saja terjadi. Mungkin dan lebih parah lagi kalau ada tadi kan GE saya contohkan NGO ya yang melawan. Di Indonesia tuh banyak yang kayak gitu. Artinya eksekutif yang bertugas di sana harus benar-benar memahami tugas dia. Siapa kelompok-kelompok yang harus dihadapi. Makanya mapping permasalahan itu harus dimulai pada saat perencanaan itu dibuat. Ini juga keahlian yang nggak banyak orang yang paham. Gitu. Ini juga nggak banyak yang paham. Makanya saya mendirikan Indonesia CSR Society supaya kita bisa bertukar pikiran di antara anggota bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan itu. Jadi itu rencananya. Karena memang kemungkinan mishapnya kesalahan-kesalahan ini sangat mungkin terjadi. Apalagi banyak tukang kipas di kampung kita. Ya kan? Apa itu tukang kipas? Ya, yang kipas supaya api menyala gitu kan. Oh. Termasuk dulu Pak Yone itu tukang kipas juga dulu. Waktu di media. Saya kan pernah di media juga, saya tahu lah yang kayak gitu. Jadi saya mencoba menjembatani ya antara eksekutif di korporasi dengan stakeholdernya. Karena ini bukan lagi bicara periklanan. Kita bicara stakeholder. Kalau periklanan kita cuma bicara target audiens, lebih sempit. Jadi komplikasi yang tadi tanyain Amel kemungkinan besar emang lebih lebih kompleks. Itu yang perlu dipertimbangkan dengan cerdas supaya kamu sebagai wartawan tidak membuat pusing korporasinya. Ini kelihatannya Amel tertarik ini masuk CSR. Peluangnya masih besar kan, Bung Gun, untuk aktif di CSR? Amel ini disiplin yang perlu orang. Amel kalau bisa berperan di situ bagus, Amel. Duitnya juga lumayan ini harusnya. Karena nggak banyak yang paham. Jadi bukan hanya pengabdian ini ya, ada duitnya juga ya. Luar biasa. Aku berguru sama Mas Gilang. Kan saya bilang tadi di kantor istri saya namanya social investment, investasi sosial. Investasi itu kan we are talking about strategic thing kan. Itu adalah hal-hal strategis. Karena kan mengeluarkan uang ambil keputusan. Contoh strategik lagi, bikin pabrik. Itu kan strategik, harus dipertimbangkan baik-baik. Ya. Buruhnya nanti gimana, mesinnya pakai di siapa, ya, transportasinya gimana, logistiknya gimana. Itu kan dipikirin baik-baik. Namanya kan investment. Nah, ini juga social investment. Ya. Jadi emang lebih nggak liquid, lebih kalau pabrik kan lebih gampang lah ya, komponennya lebih gampang ngeceknya. Kalau ini kan justru, jadi tantangannya lebih besar. Nah, keahliannya nggak gampang ini. Ini Mel, beritanya masih terkait dengan CSR ya? Boleh. Baik, beritanya biar sekali kita bahas CSR-nya lebih lengkap. Nah, waduh, apa itu ketutup? Jangan remehkan CSR. Pakar dan pelaku bisnis ungkap manfaatnya. Wah. Terima kasih Mas Bayu. Itu kalau pelaku berarti perusahaan. Perusahaan itu ngitung manfaatnya. Dan manfaatnya itu bukan profit ya. Pak Yon, Anda kan dulu waktu ngambil master kasih tahu kan.
yang namanya manfaat itu profit. Tapi yang namanya profit kan manfaat. Benar. Tapi yang namanya manfaat bukan semuanya duit. Hmm. Ya kan? jujur aja. Ya kan, bukan semuanya duit. Iya. Misal, kalau Hmm. Anda beroperasi di Morowali sana, ya kan smelter lagi hot tuh di sana, Hmm. tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, itu profit bukan? Ya. Ya kan? Itu profit itu. Ya, jadi bukan duit, kita bicara manfaat, ya, value. Jadi kenapa? Makanya kita bilang ini strategik. Si korporasi itu tahu benar, kalau yang benar ya korporasinya. Cuman problemnya, tidak seluruh CEO, tidak seluruh presiden direktur paham. Dia pikir udahlah kasih aja duitnya. Kalau dia merengek-rengek biar kita aman. Itu bukan CSR, itu nyogok. Kalau nyogok ada diperas terus, gitu loh. Karena bukan akar permasalahannya yang dikasih. Tapi jika dia mendapat manfaat dari kehadiran kita, misal salah satu member saya itu perusahaan semen, dia mau bikin pabrik baru. Apa yang pertama dia lakukan? Berbaik-baik sama masyarakat sekitar. Pilihan berbaik-baik ada dua. Berbaik-baik dengan kata kita melakukan upaya CSR, atau berbaik-baik sama polisi atau tentara. Itu sama juga tuh, berbaik-baik juga. Cuman kalau yang kedua, risknya lebih besar. Ya, karena perlawanan itu Anda cuma membenam permasalahan. Ya, selama polisi atau tentara ada di situ, mungkin masyarakatnya diam-diam aja. Tapi kalau nggak ada, bisa meledak. Cara yang terbaik adalah pakai upaya pendekatan CSR tadi. Beri mereka manfaat. Di perusahaan, yang mau bikin pabrik semen tadi, dia membuat, pengembalaan sapi buat masyarakat. Peternakan ayam buat masyarakat. Jadi di awal itu dia rapiin dulu. Dia suruh orangnya bikin pagar, orang setempat yang ngerjain. Pagar-pagar pabriknya. Pelan-pelan, penolakan berkurang. Tapi ada satu pabrik semen juga di dekatnya. Itu nggak habis-habis. Demonya dibantu oleh wartawan-wartawan kayak Pak Yon ini, ya, ceritanya panjang. Ini yang kita Ada juga yang kayak gitu. Nah, tinggal kan pilihan kita, yang mana yang mau kita lakukan. Kadang-kadang CEO itu berpikir, yang penting cepat, bayar aja tentara, bayar polisi. Selesai. Karena yang kerja yang pertama itu jauh lebih capek, karena perlu waktu. Ya, jadi kembali. Up to the corporation to choose. Ya, apa yang ingin dia lakukan. Kalau saya sih saranin, pakailah pendekatan CSR yang benar. Gitu. Karena Anda akan memenangkan hati rakyat. Lakukan social investment yang benar. Itu aja, Yon. Itu aja, Mbak Amel. seru Itu nih. berbaik dengan lingkungan, tentara, polisi. Itu bukankah tugas public relations? Apakah public relation bertugas menggunakan dana CSR? Begitu nggak maksudnya? Dulu di awal, jadi saya kan tidur sama istri yang menggeluti ini. Dia memulainya dari public relation. Ya, berkawan-kawan sama Yon, sama media. Dia bagus banget media relationnya. Kan? Namun pelan-pelan kan kita dulu zaman dulu, Yon ini bisa kita media bisa kita kontrol karena medianya sedikit. Ya, dan major media itu televisi itu bisa kita kontrol, maksudnya korporasi bisa beli lah pesan-pesan dia taruh di situ. Sekarang bisa nggak? Nggak mungkin kan? Lu bisa kontrol sosial media? Nggak mungkin kan? Ya, kalau dulu ada TV, meskipun kalau kita nggak baik-baik brengsek juga, ya, ada Yon di media cetak, meskipun kalau kita nggak baik-baik, sama Yon dia juga bisa parah itu ceritanya.
Dulu PR kan gitu, ya. Tapi kan sekarang kan nggak bisa mengontrol lewat media lagi. Ada begitu banyak outlet yang tersedia di luar sana. How do you control them? Satu-satunya berbaik-baiklah sama masyarakatnya. Itu yang cara yang terbaik kan. Dulu aja sih seharusnya juga begitu. Ya, karena mengontrol media itu cost-nya gede. Dan benefitnya buat media. Lebih baik kan masyarakat yang dikasih. Itu kenapa dia terus berubah. Sehingga istri saya akhirnya berpikir social investment lah yang menjadi hal yang terpenting. Nah, dibuat menjadi dekat dengan masyarakat. Dan itu terbukti. Jika dia bisa membuat ukuran yang pasti, kredit ratingnya dia, perusahaan dia, di bank, itu jauh lebih baik. Nah, dibanding kalau nggak ada bukti-bukti dia pernah berbuat buat masyarakat. Karena di dunia, ESG ini sudah menjadi keharusan. Seperti biasa, kampung kita selalu terlambat, bro. Tapi kalau kata Mas Gunawan tadi belum banyak orang yang paham ya di ranah itu ya. Kenapa tuh ya? Padahal ranahnya strategis, banyak yang bisa digali. Karena gini, kamu terlalu kecil ya. Kalau Yon pasti tahu. Zaman Pak Harto. Udah gede ini, udah punya anak 2, Gun. Di zaman Pak Harto dulu, ya, kita kadang-kadang Pak Harto itu lebih takut sama DPR-nya AS daripada DPR kita di Senayan, ya kan? Karena pressure dari luar. Sekarang pun masih seperti itu, kayak kita lebih pressure, meskipun Pak Jokowi ngelawan kan, ya, jangan hilirisasi kata Eropa, dia tetap hilirisasi. That's great, ya. Dulu IGGI itu ngatur kita. Tapi sekarang untunglah Pak Jokowi berani menghadapi itu. Nah, dunia yang berubah ini tak dengan cepat mengubah kampung kita. Meskipun karena apa? Ini cerita nih satu ya. Dulu waktu Sutioso, saya tahu cerita ini karena saya anak teknik UI. Waktu Sutioso bikin busway, itu penolakan di kalangan pemerintahan itu besar sekali. Wah, ini membuat jalanan macet. Padahal kan memang untuk menghukum orang yang bawa mobil, busway itu dibuat. Ya kan? That's the main idea. Cuman ya kembali lagi keberpihakan pemerintahan kita kepada masyarakat miskin itu kayaknya belum optimum. Makanya kita masih laku tuh jualan oligark, ya kan? Itu sebabnya. Ini semuanya keahliannya Pak Ion ini, public policy ini, ya. Ini semuanya ini, ya, karena oligark kita ada di sana. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan selak. Ini kan duit korporasi sekarang, lu tahu lah ya, ada di mana, di sumbangan kemana kan sekarang, ya kan? Ketiga kaki, ya kan? Jadi masyarakat yang seharusnya mendapat dukungan itu masih kurang. Itulah yang membuat Amel kenapa pemahaman ini nggak banyak dipahami. Ya. Tapi tidak berarti sejumlah perusahaan yang besar, terutama yang mempunyai kontak ke luar negeri, pasti dia serius mengolah hal ini. Karena kalau tidak, di luar negeri dia babak belur. Ya. Tapi kalau dia pasarnya cuma di Indonesia, mungkin dia cocok bebek. Tapi kalau pasarnya ada di luar negeri, besar kemungkinan dia pasti akan serius mengelola ESG ini. Ya, ada lagi. Kalau bukunya Mas Gunawan sendiri, Cagak Sawita Rupa itu berarti spesifik untuk perusahaan atau pemerintah sebagai pemangku kepentingan, atau memang bisa dibaca secara luas?
Buku ini saya tulis sebagai contoh sejumlah korporasi yang sudah berupaya, tentunya belum sempurna, melakukan upaya-upaya CSR mereka dengan segala macam cara yang berbeda-beda pula. Dari sekian banyak contoh, pilihan-pilihan mereka itu berbeda-beda. Tadi saya bilang, kadang-kadang di antara anggota Indonesia CSR Society itu ada persaingan juga. Mereka merasa punya dia yang paling baik. Saya setengah mati mencoba menciptakan sinergi. Karena apa? Saya paham sekali. Biaya CSR ini nggak murah. Itu harus dikeluarkan oleh korporasi. Saya bekerja sama supaya tercipta sinergi. Jadi nggak masing-masing ngeluarin duit 100 gitu. Jadi mungkin bisa 50, tapi hasilnya mungkin 125 yang lebih baik. Tapi it's not easy. Yang meskipun ide saya seperti itu, di dalam implementasi, kebanggaan korporasi, ini kerjaan gua loh, itu masih ada. Nggak bisa dihindari. Ya, jadi itu masalah-masalah yang mendasar. Kita terjun ke ranah CSR juga nih, Abang John, berguru sama Mas Gunawan, gimana? Menarik. Cuma kayaknya kita harus kembali ke kita nih tentang kepenulisan sekarang, Amel. Kita tanya lagi, balik lagi ya. Itu Bung Gun, gimana ceritanya awalnya tertarik nulis cerpen remaja dulu ya? Itu kan Oke. MJ Alif kan dikenal di situ dulu ya. Ya. Bersama Jadi gini, Skep, Don. Nestor, kemudian siapa lagi? Soli Siregar dan lain-lain. Saya menulis karena sekolah saya lama. Tapi ada yang lebih lama lagi. Namanya Akbar Tanjung. Oh iya. Ya. Orang dulu mah lama semua sekolahnya nggak ada. Saya dilantik jadi insinyur bareng Akbar Tanjung. Cuman Akbar Tanjung tua 10 tahun dari saya. Tapi jadi insinyurnya bareng. Padahal saya 10 tahun. Jadi bisa dibayangin Pak Akbar Tanjung perlu 20 tahun. Cuman bedanya kita memilih ini kalau Pak Akbar Tanjung gara-gara politik ya sehingga dia lupa sekolah. Saya gara-gara suka petualang. Lupa sekolah juga. Salah saya, harusnya saya ikut Pak Akbar Tanjung, paling nggak pernah jadi menteri kan. Ya, saya salah, tapi nggak apa-apa lah, itu kan pilihan hidup. Saya bahagia kok melakukannya. Karena sekolah saya lama, saya berjanji dalam diri saya harus membiayai hidup saya sendiri tanpa minta orang tua. Satu-satunya kebisaan saya adalah menulis. Makanya saya menulis cerpen di Gadis. Tahu nggak? Honor menulis di Gadis itu 75.000. Tahun? Satu cerpen, tahun 75. Itu gede itu. UI aja pasti 15.000 uang kuliahnya. Saya 75.000. Could you imagine ada majalah Anita ya yang ingin bersaing dengan Gadis. Dia berusaha merangkul cerpenis topnya Gadis, termasuk saya, di ijon. Dikasih duit, di depan, kirim tulisan. Sementara, biaya kuliah cuma 45.000 satu semester. 1 tahun, satu semester 22,5. Ya, kalau anak fisip, anak ekonomi jauh 15.000, lebih murah. 15.000 dulu ya, gue 15.000. Saya anak teknik 22,5 satu semester. Paling mahal, kayaknya sama anak kedokteran. Ya, paling mahal, karena ada banyak lab dan segala macam. Kalau anak sosial, ekonomi 15.000. Jadi cukup lah untuk bayar uang sekolah, ya kan? Masih sisa dikit lah untuk pacaran. Ya ngapain cepet-cepet selesai? Enak kan? Ya. Kemudian demo dan segala macam dan segala macam. Nah, tadi saya bilang kan, di Walhi adalah honor sedikit. Jadi nggak ada keinginan untuk cari duit. Begitu tamat, begitu Walhi selesai, saya dipanggil oleh Matahari Advertising.
The rest, pada saat bikin matahari advertising itu, saya banyak bantu kawan Ye, Renat Kasali. Ya, Renat Kasali sering ke Matahari. Disitulah lahir buku pertamanya. Ya, apa namanya, periklanan STP. dan public relation. Itu buku pertamanya. Hmm. Itu sumber bacaan dia mostly di perpustakaan Matahari. Alhasil dia punya jejak baik lah sama kita. Kemudian dia pergi kan, pergi ke Illinois, ya, dapatlah doktor, pulang-pulang jadi ketua program pasca sarjana. Dia bantu-bantu di situ kan waktu itu. Hmm. Dia bilang ke saya, Gun, sekolah lagi ya. Nah, ya namanya orang ditawarin sekolah kayak, mungkin lu juga ditawarin gitu kan, ya kan? Iya. Dikasihlah kita form pendaftaran. Harganya 300.000. Ya kan kalau beli saat itu, ya nggak tahu sekarang berapa. Ya kita isi lah. Di ujian, TPA. Kemudian wawancara. Renat, masih doktor at the time, ketua program. Dr. Hari Susianto PhD, Erasmus. Ya, ingat. Ya. Nah, yang berat Prof. Teddy Pawitra. Ya. Dia kan bekas presidennya Mercedes. Zaman itu jurnal tuh susahnya setengah mati dapatnya. Karena belum ada online. Jadi harus beli yang apa namanya, yang buku. Duitnya banyak, dilengkap. Ditanyain lah kita semua teori-teori pemasaran terbaru. Melongo kita. Ya kan? Kita mau jawab kemanapun kita gocek, ke kanan dikejar, gocek kiri dikejar, kita mundur ditekan. Akhirnya saya bilang, Prof, kelihatannya banyak yang saya nggak tahu. Itu sebabnya saya pengen sekali kuliah di sini. Saya bilang aja jujur kayak gitu, daripada asbun ketahuan goblok, ya kan? Saya jujur aja. Terus saya bilang, udah itu wawancara selesai. Saya pikir saya nggak diterima. Saya ditugasin klien Jarum ke Amerika. Di Amerika lah istri saya bilang, hey, lu diterima tuh kuliah, kirim uang 10 juta, bayar SPP katanya. Mulailah perjuangan saya menjadi dokter. Saya nggak punya apa namanya ijazah S2. Makanya titel saya itu cuma doktor dan insinyur. Oh iya, nggak ada S2 ya? Kok Saya bisa nggak punya S3? S2. Bagaimana? Tapi ijazah insinyur saya ada tulisan berhak memperoleh gelar doktor telah mempertahankannya di depan senat guru besar. Jadi berdasarkan itu, tulisan itu, saya eligible untuk kedoktoral. Meskipun kampus bilang, enggak, lu harus ikut pelajaran, seluruh pelajaran S2. Saya cuma dibebasin nggak nulis tesis. Jadi makanya saya nggak punya titel kayak lo, S2. Jadi cuma titel saya cuma doktor dan insinyur. Tapi kan punya S3. Gitu. Ya, terus ini Bung Gun, kenapa tidak melihat dari dulu tuh penulisan itu sebagai profesi yang ditekuni dengan Jadi baik, tidak menyinggung-nyinggung yang lain, CSR dan lain-lain gitu. saya pernah pergi ke Amerika. Pertama backpackers. Kedua diundang sama Paul Wolfowitz sebagai tamunya pemerintah Amerika. Jadi cara gembel pernah, cara luxury pernah juga. Ya, kalau dengan Paul Wolfowitz itu terbangnya pakai bisnis kelas kemana-mana, hotelnya kelas 1 semua. Ya, cuci otak lah kasarnya. Nah, di situ saya ditanya, what is your profession? Dia bilang, saya penulis. Wah, you should be rich and famous. Dia bilang. Saya bilang, famous maybe, rich almost impossible, saya jawab. Terkenal mungkin, at the time saya terkenal.
Semua orang baca tulisan saya di Gadis. Hanya ada satu cerita nih mumpung. Jadi karena kita suka bertualang, suatu ketika kita pergilah ke Makassar. Teman-teman kita yang brengsek itu bilang, Gun, lu ngapain ke Makassar kalau nggak ketemu Andi Meriem Matalata? Kan? Penyanyi terkenal dan paling cantik sedunia. Favoritnya guru saat itu kan. Kita ketok lah rumah. Kita perkenalkan, nama saya MG Alif dari Gadis gini-gini. Apa yang terjadi? Malam minggu itu kita ditraktir makan kepiting. Besok harinya kita diajak main ski air di Pantai Losari. Keluarga itu keluarga pemain ski air semua. Itulah untuk pertama kali dan terakhir kalinya saya main ski air. Jadi alasannya benar kan? Famous might be, rich almost impossible. Ya, itu sebabnya akhirnya saya tidak memilih menjadi penulis. Saya bekerja. Apalagi istri saya, calon istri ya saat itu bilang, kita harus punya rumah. Wah ini nggak bisa lah jadi penulis. Saya jadi pekerja serius gitu loh. Gitu. Ya, jadi penulis terkenal mungkin. Tapi rich kayaknya rada susah. Mungkin, ya. Itu sebab. Ya. Tapi kan produktivitas sebenarnya nggak turun ya. Sampai sekarang masih banyak bukunya. Saya merasa saya kembali ke zaman kuliah saya saat ini. Kalau hidup itu sebuah siklus, kita dewasa terus balik lagi ke anak-anak kan gitu. Saya ngerasa siklus saya ini sekarang sampai di masa kuliah lagi. Saya lagi semangat-semangatnya lagi menulis. Ada dorongan. Karena dengan demikian satu, that's good. Ya membuat ingatan saya bagus, ya kan? Ada kegiatan dan aktivitas. Jadi saya berpikir positif aja. Gitu. Kalau dulu ada faktor Akbar Tanjung, sekarang siapa nih faktornya? Siapa ya? Saya merasa kesalahan saya yang terbesar, dan ini mungkin perlu saya bagi, ya, saya share. Saya dulu favorit saya itu burung elang dan harimau, ya, soliter. Saya bisa jalankan sendiri suka-suka saya. Tapi ternyata setelah saya ke sini, saya menyadari itu salah. Kamu nggak bisa terbang sendiri. Kamu nggak bisa mengaum sendiri. You should have a friend. Bersama-sama. Ini karena bacaannya udah mulai banyak. Jalan masih muda kan kita merasa, mungkin kita pinter, kita ya bisa lah. Tapi Anda nggak akan pernah terbang tinggi. Anda nggak pernah berjalan jauh kalau Anda tidak berkawan-kawan. Makanya saya kemudian mulai berkawan-kawan lagi. Ya, teman-teman itu mulai, karena saya rasa benar itu. Dulu saya merasa bangga, bahkan pongah mungkin bisa sendiri. Ternyata itu salah. Alhamdulillah anak saya ternyata memahami hal ini. Dia membangun sejak dini, kawan-kawannya mulai dari SD, SMP, SMA, dijaga terus. Dan menurut saya is good. Saya dulu berpikir, saya nggak mau diatur, ya suka-suka kita aja. Tapi ternyata nggak benar. Itu pelajaran yang saya dapat. Ya. You never fly high kalau sendirian. Okay. Mel, kayaknya waktu kita udah hampir habis nih, Mel. Ya. Menit lagi. Jadi baca puisi. Padahal banyak banget nih soal cakram belum ditanya. Ya, ya luar bisa biasa. diulang kapan-kapan lah. Kapan-kapan. Sekarang baca puisi lah. Oke. Pendek aja ya. Saya punya beberapa kumpulan puisi. Ya tadi kan, ini kumpulan puisi udah lama saya tulis. Ada beberapa. Ya namanya anak muda dulu kan punya mimpi. Saya kumpulin dengan judul Mengejar Matahari. Terus ada juga sejumlah buku puisi. Oh ya, waktu COVID bersama kawan-kawan saya juga nulis puisi-puisi COVID. 2 bahasa. Ya, sebuah harapan supaya pandemi berakhir. Ada 3 buku akhirnya terbit. Ya, selain buku-buku semacam memoir saya, mengembara di rezim Orde Baru. Itu cerita zaman saya kuliah sampai kawin. Ya. Itu bagaimana kita menghadapi bayonet terhunus di depan hidung kita zaman demo tahun 78. Nah, jadi saya akan coba baca ini puisi lama.
Ya. Saya ingin mencumbumu. Judulnya begitu. Saya ingin mencumbumu, kata angin kepada ombak. Sementara pasir terus menggelinjang, ombak tak henti mengusap dan menjilati tubuh. Jangan bercerita tentang cinta, kata sepasang lumba-lumba, jika kamu tidak pernah setia. Jadi, jangan bicara cinta kalau kamu tidak pernah setia. For whatever the reason is, apapun yang kau cintai, kalau kau tidak pernah ini, jangan bicara tentang cinta. Begitu Bung Yo, terima kasih. Ada lagi ya Pak Amel? Gue tersinggung ya puisinya. Keren banget Mas Gunawan Alif. Aku harus belajar banyak dari Mas tentang kepenulisan, tentang dunia CSR. Banyak yang masih CSR kita udah dapat 3 SKS itu, Mel. Waduh, kurang nih buat aku nih. Siap. Oke, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Gunawan Alif untuk berbagi cerita, berbagi sudut pandang terutama tentang rekam jejaknya di dunia CSR dan juga kepenulisan. Dan saya mau tutup dengan pantun. Makan sate sampai sariawan. Perut kosong sampai terasa lapar. Senang banget ngobrol bareng Mas Gunawan, si pakarnya dunia CSR. Terima kasih banyak Mas Gunawan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan dan semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh sahabat Satu Pena dalam episode kali ini, dan kita jumpa di episode selanjutnya ngobrol bareng penulis tetap di Satu Pena TV channel. Sampai jumpa, salam sehat dan salam literasi.